Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberi kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Mika pasal 4 ayat 1-5. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Mika pasal 4 ayat 3. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Renungan hari ini berjudul Pedang Menjadi Mata Bajak. Di masa Nabi Mika, bangsa Israel hidup dalam kemerosotan moral. Para pemimpin agama dan negara sama bobroknya. Semua mencari keuntungan sendiri, tidak ada keadilan. Mereka hidup dalam berbagai dosa dan pelanggaran. Semua ini berasal dari perilaku mereka yang berpaling dari Tuhan dengan mengabaikan firman dan ketetapannya. Akibatnya, Tuhan murka kepada mereka. Dia akan mendatangkan penghukuman bagi umat-Nya dengan mengizinkan bangsa lain menghancurkan negeri mereka. Syukurnya, berita Mika bukan hanya tentang celaka dan penghukuman, tapi juga seruan pertobatan dan pengharapan. Di tengah kekacauan nasional, Mika berbicara tentang masa depan, di mana Tuhan akan memulihkan segala sesuatu. Raja damai dari keturunan Daud akan lahir dan memerintah dengan adil serta penuh kebenaran. Pada saat itu, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada Tuhan dan hidup menaatinya. Mereka akan menempa pedang dan tombak mereka menjadi mata bajak dan pisau pemangkas, dari alat kekerasan yang merenggut kehidupan menjadi alat pertanian yang menyokong kehidupan. Dan semua orang akan menikmati Salum. Pesan Mika ini memang tentang nubuatan di masa depan. Namun, tidak berarti ia mengabaikan aspek kekinian. Ia mengajak supaya mereka yang telah mengenal Tuhan
juga menunjukkan buah pertobatan, kini dan di sini. Demikian juga dengan kita. Tanda pengenalan kita akan Allah hendaknya menghasilkan damai dan perilaku hidup yang benar dalam relasi kita dengan sesama. Pengenalan yang benar akan Allah pasti menghasilkan perubahan hidup yang nyata. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.